Maka dari itu, mari kita bersama-sama kita pasang telinga kita. Ya, kita buka hati kita setelah kita berselawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan nanti ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Husain bin Ahmad Assegaf kita bisa resapin dan kita bawa pulang untuk kehidupan kita sehari-hari. Kepada beliau Habib Husain bin Ahmad Assegaf, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad, kurus salatu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika syari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli tawari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Ustaz Ahmad Said dan Al-Habib Saleh Al-Attas. Kita doain guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, habaib kita, biar Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Dan tidak lupa kepada segenap pengurus Majlis Taklim Darus Salihin, Sahibul Bait, dan yang lain hadirin hadirat. Kita minta sama Allah biar kita sehat afiat, berkah selamat, qabul hajat bihaqi Sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, dengan keagunganku, dengan itulah kalian harus bergembira. Dengan apa? Dengan adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allah ngomong dalam Quran, qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, dengan keagunganku dan rahmatku, dengan adanya engkau berbahagialah. Kalau ada orang enggak bahagia, orang enggak senang dengan adanya Nabi Muhammad, itu bukan orang beriman, bukan orang beriman. Abu Lahab aja yang sudah jelas ditulis masuk neraka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sempat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di setiap hari Senin dalam riwayat ini Abu Lahab hukumannya dikurangin. Karena apa? Karena cuman sempat doang, sempat ngerasa seneng dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Lahab yang udah dijamin masuk neraka. Apalagi kita orang Islam, orang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak seneng, kita masih berani ngaku umat Nabi Muhammad. Kita nggak malu. Makanya kita wajib senang dengan adanya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bulan-bulan Maulid, di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin baca sholawat,
majelis sholawat, di mana aja. Kalau ada orang yang nggak senang dengan adanya majelis sholawat, majelis taklim, itu bukan umat Nabi Muhammad. Tadi Ustaz dia bilang Nabi Muhammad aja mikirin kita sebagai umatnya. Masa kita nggak mikirin Nabi Muhammad? Kita yang butuh sama Nabi Muhammad. Kita yang butuh. Nabi Muhammad bukannya nggak butuh sama kita. Nabi Muhammad sayang sama umatnya. Sampai dalam riwayat sampai mau meninggal yang dipikirin sama Nabi Muhammad umatnya. Ummati, ummati, ummati. 3 kali disebut. Yang disebut bukan Sayyidina Fatimah, bukan Sayyidah Ali, bukan Sayyidina Hasan wal Husain, tapi ummati, ummati, ummati. Itu Nabi Muhammad SAW. Begitu cintanya, begitu sayangnya. Nggak ada orang yang sayang sama kita melebihi sayang Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Muhammad. Sampai nanti di akhirat nggak ada naungan kecuali naungan Nabi Muhammad SAW. Nggak ada keselamatan kelas lain dari syafaat Nabi Muhammad SAW. Semua nabi nggak ada yang bisa nolong kita illa wa illa Nabi Muhammad SAW. Makanya kita yang butuh sama Nabi Muhammad, kita sholawat sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak nambah agung, nggak nambah mulia, tapi orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad itu akan menjadi mulia. Sallu ala Muhammad. Kenapa? Karena setiap hal apapun yang berta'alluq, yang berhubungan dengan yang mulia menjadi mulia. Betul gak? Sendal kalau dipakai kita mulia apa kagak? Biasa aja. Tapi kalau sendal dipakai sama Nabi Muhammad yang bertemu dengan Allah dalam mi'rajnya, jadi mulia apa kagak? Sampai ditaruh di atas kepala, di peci. Itu sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu baru sendal. Apalagi orang yang hatinya berta'alluq, berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam kitab Syatul Duar, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi bilang, salatan yattasilu biha ruhu musalli alaihi bi fa yanbasita fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi. Salatan yattasilu biha ruhu musalli alaihi bi. Salawat yang bersambung, yattasilu biha ruhu, antara ruh yang bersalawat, antara ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan yattasilu biha ruhu musalli alaihi bi, dan yang bersalawat kepadanya, fayan basita fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbihi. Dalam hatinya ditaruh sama Allah itu cahaya sir, rahasia ta'alluqi bihi wa hubbihi, wa yuktabu biha binayatillah fi hizbihi. Dan ditulis orang yang bersalawat kepada Muhammad, ditulis nih fulan bin fulan salawat sekian kali di hari ini, disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Muhammad bilang, nanti di hari kiamat orang yang paling dekat sama aku adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Tuh, sholawat nggak main-main sholawat. Orang kalau udah dikenal sama Nabi Muhammad udah enak. Betul apa enggak? Udah enak kalau dikenal sama Nabi Muhammad. Ini nih, kita kalau di dunia kenal sama orang dalam udah enak apa enggak? Ini apa lagi kita dikenal sama Nabi Muhammad, apa aja kita mau kita minta dengan berkat Nabi Muhammad dikasih apa enggak? Dikasih. Sallu ala Muhammad. Kita kalau ngomongin keagungan Nabi Muhammad, kemuliaan, keistimewaan Nabi Muhammad nggak bakal habis, nggak bakal habis. Yang ada capek.
Capek nih, waktu nggak bakal cukup. Kalau kita bahas keagungan Nabi Muhammad, keistimewaan Nabi Muhammad, nggak bakal cukup. Sampai Allah bilang sampai dalam hadis riwayat Nabi Ibrahim itu disebut khalilan, kekasih Allah. Tapi Nabi Muhammad habiban, sallallahu alaihi Muhammad, kesayangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kesayangan, sallallahu alaihi Muhammad. Makanya nggak main-main. Nggak ada makhluk yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala melebihi kemuliaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai dalam kitab Maulid Adiya Ulami disebutin billahi karri zikra wasfi Muhammadin, dengan demi Allah kata Habib Umar, billahi karri zikra wasfi Muhammadin, dengan kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bakal ingat terus, kita bakal nambah kemuliaan kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh cinta sama apa aja, kita boleh senang sama apa aja, asal nggak melanggar syariat kita boleh. Tapi jangan jadiin cinta kita, kesenangan kita melebihi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu paling atas, paling tinggi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti kita yang butuh sama Nabi Muhammad, di hari kiamat kita yang butuh sama Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi Muhammad dalam riwayat bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama, memuji kepada Allah, dan tidak ada kepujian yang keluar dari makhluk manapun itu untuk meminta kepada Allah buat keselamatan kita di hari kiamat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta unada rafa wasal tulta, sampai Allah bilang, angkat kepalamu ya Muhammad, akan kuberi apapun yang kau minta. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad gak bakal masuk surga sebelum kita umatnya satu pun gak ada di neraka. Karena nanti Nabi Muhammad orang yang pertama kali masuk surga. Nabi Muhammad orang yang pertama kali masuk surga nanti. Makanya kita butuh dengan Nabi Muhammad. Kita butuh, karena semua itu bersambung, berhubungan dengan Nabi Muhammad. Semua ada sebab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma halaktuhal aflaq. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak akan aku ciptakan dunia ini. Jadi Allah ini pengen ngasih tahu sama kita. Allah pengen ngasih tahu sama kita bahwa Allah ini punya kekasih, punya kesayangan. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita beruntung. Kita beruntung, amat sangat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana nanti umat yang pertama kali masuk surga umat Nabi Muhammad, padahal hidupnya belakangan. Kenapa begitu? Karena dengan berkat Nabi Muhammad SAW. Sampai dalam hadis dibilang kuntu awalan nabiyina fi halqi wa akhirahum fil ba'ats. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang diciptakan sama Allah pertama kali. Kuntu awalan nabiyina fi halqi, nabi menjadi nabi pertama kali yang diciptakan. Wa akhirahum fil ba'ats, dan yang paling terakhir nanti dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti masuk surga ini duluan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Makanya kita nggak capek, kita nggak rugi salawat sama Muhammad. Jadi kalau mau hitung-hitungan salawat kita nggak bakal cukup.
dengan apa yang diperjuangin Nabi Muhammad buat kita, nggak bakal cukup buat nanti kita nanti di akhirat dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Nih, dengan majlis taklim, majlis selawat, perjuangan kita mensiarkan agama Allah, agama Nabi Muhammad, itu termasuk dari perjuangan kita. Kalau kita cinta nggak cuma di hati, nggak cuma di mulut cinta, betul banget nggak? Kalau cinta dia mulut doang mah buaya juga bisa, betul banget nggak? Cinta butuh pengorbanan. Cinta itu sakit. Kalau nggak sakit namanya bukan cinta, betul banget nggak? Ini kan di mari banyak anak mudanya nih, biasa teh. Hati-hati dengan cinta. Orang kalau berani main cinta, tuh yang harus kuat hatinya. Makanya jangan cinta sama yang lain, jangan. Cinta sama yang udah dari ribuan tahun yang lalu, cinta sama kita. Shallallahu ala Muhammad. Siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apaan capek-capek cinta yang nggak pasti? Kita udah usaha segala macem, nggak ada pengorbanan, tapi nggak ada feedbacknya. Mendingan cinta sama yang pasti, yang 1400 tahun yang lalu sudah kenal cinta sama kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Makanya dari sekarang kita niatin, niat kita, usaha kita, pengorbanan kita, apa yang semua kita lakuin buat Nabi Muhammad, kita ridho buat Nabi Muhammad, kita perjuangin semua buat Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngomong segala macam, jangan didengar. Orang kalau hidup dia ngedengerin omongan orang nggak bakal kelar, betul bakal gak? Ada cerita begini nih, ada satu anak sama bapak lewat pasar naik keledai. Ini pas pertama kali lewat pasar, anaknya naik di atas keledainya, bapaknya dituntun. Pas lewat pasar, ada yang ngomong begini, tuh anak kurang ajar banget, bapaknya yang nuntun, anaknya yang naik. Ini bapak denger nih. Akhirnya ini hari kedua lewat pasar. Pas lewat pasar, yang naik sekarang gantian, bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Ada lagi yang ngomong, ini anaknya, ini bapaknya nggak kasihan apa sama anaknya, masa anaknya yang nuntun bapak yang naik. Bapak dengar lagi tuh, ini hari ketiganya lewat lagi naik keledai, dua-duanya nggak ada yang naik, itu dituntun. Pas lewat lagi, ada lagi yang ngomong, ini orang pada bego apa, nggak ada yang naik keledainya. Akhirnya ini bapak nggak dengar lagi. Makanya tuh kalau kita ngedengerin kata orang nggak bakal kelar, nggak ada habisnya. Capek sendiri yang ada, begini salah, begitu salah, apa yang salah. Selama kita nggak salah di mata Allah, kita nggak salah dalam syariat Islam, jalanin, terusin. Mau orang ngomong apa juga mah cuek aja, ya enggak? Shallu ala Muhammad. Kita harus siap, harus istiqomah. Kita siap istiqomah dalam syiar agama Allah, syiar agama Nabi Muhammad. Kita syiar salawat, syiar majlis taklim, kita harus kuat. Ada orang segala macam, hadapin, jangan dengerin. Orang ngomong apa, orang ngomong A, ngomong B segala macam, udah jangan didengar, capek sendiri nanti. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Kita istiqomah, kita pasang niat kita istiqomah mengikuti ajaran salaf-salaf kita, ajaran para habaib-habaib kita.
jangan keluar. Kalau kita keluar dari jalan tariqah habaib-habaib kita, salaf-salaf kita nggak tahu jalan mana yang benar. Sampai ada perumpamaan ahli bait habaib keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman itu bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Ahli bait sih kamin safinatil Nuh. Ahli bait Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman bagaikan kapalnya Nabi Nuh. Orang yang naik ke atasnya selamat, yang nggak ikut nggak selamat. Makanya kita punya guru, kita punya ustadz, kita punya habaib, kita ikutin, kita dengerin, kita ikutin jalannya. Biar kenapa? Biar kita selamat. Karena nih guru-guru kita, habaib kita nanti yang bakalan bawa kita nanti di hari kiamat ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Kita yang bakal dibawa, bukan siapa-siapa. Tuh semua buat kita, semua buat kita, dari kita untuk kita. Betul bakal gak? Makanya jangan capek. Aku bilang sekali lagi, jangan capek, jangan pusing, segala macam kita hadapin. Buat syiar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini yang kecil-kecil juga nih. Dari kecil ditanamin buat cinta sama Nabi Muhammad. Buat kenal sama Nabi Muhammad, kita tanamin, kita kenal dari kecil. Biar apa? Biar nanti pas udah gede nggak capek, karena di hatinya udah tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan kayak gini kita nambahin cinta kita sama Nabi Muhammad, kita nambahin ilmu kita tentang Nabi Muhammad, kita semakin kenal dengan Nabi Muhammad. Kita baca riwayatnya, mau itu Sirtodora, Abdibai, Adia Ulami, semua itu adalah usaha kita buat kenal sama Nabi Muhammad SAW. Buat nanti bekal kita biar kenal sama Nabi Muhammad di hari kiamat, biar kita kenal sama Nabi Muhammad SAW. Maka sekali lagi Habib bilang, jangan capek istiqomah. Siap istiqomah apa kagak? Siap istiqomah apa kagak? Kita bantu buku kita buat kenalin, buat syiarin agama Allah, syiarin agama Nabi Muhammad, kita bantu. Mau segala sekecil apapun kita bantu. Kalau kita ngomong cinta doang, kalau kita nggak ngebantu mah omong kosong. Kalau kata anak muda sekarang bullshit, nggak ada apa-apa, ngomong doang. Orang kalau ngomong harus berani dikerjain. Karena orang cerdas, orang pintar, nih, semua orang bisa berteori, semua orang boleh berteori. Tapi orang pintar, orang cerdas, orang yang mempraktekkan teori tersebut. Maka kalau orang ngomong nggak dilakuin, itu bullshit, omong kosong, omong doang. Maka kalau kita ngomong cinta sama Nabi Muhammad, kita lakuin apapun buat Nabi Muhammad. Kita bantu majelis taklim, yang bisa bantu tenaga, bantu harta, bantu pikiran, semua. Nanti yang balas Nabi Muhammad. Setiap majelis taklim, majelis sholawat, yang dilihat tuh kru-krunya sama Nabi Muhammad, yang masang umbul-umbulnya, tukang sound systemnya, yang masak nasi kebulinya, itu semua ada balasannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Maka kita nggak rugi, sama sekali kita nggak rugi. Mau kita keluar duit, keluar tenaga, keluar apa segala macam, kita nggak rugi. Nanti ada lagi balasannya, tapi nanti di hari kiamat. Tapi justru itu yang penting, karena hidup di dunia sementara.
hidup di akhirat selamanya. Shallu ala Muhammad. Itu kita semua kita lakuin buat diri kita, biar dikenal sama Nabi Muhammad, biar kita insya Allah dapat syafaat Nabi Muhammad. Kita berdiri nanti di hari kiamat di bawah naungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke surga bersama Nabi Muhammad, karena tidak ada kenikmatan nanti di surga kalau kita percuma kita masuk surga kalau kita nggak mandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memandang wajahnya Allah, itu nggak nikmat. Makanya dari sekarang kita tanamin semua segala macam niat kita, usaha kita buat Nabi Muhammad. Kita bantu siar-siar dakwah Islam, dakwah agama Allah wa Rasul. Kita bantu semua. Kita hadirin, kita dengerin semua apapun segala macam yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, supaya kita makin kenal dengan Nabi Muhammad. Karena cinta modalnya bukan omong doang, cinta modalnya usaha, pengorbanan. Shallu ala Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi darajatihim wal mu'afatin minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.